makanan yang bisa dimakan dan untuk melanjutkan hidup beliau. Masya Allah, beliau orangnya zuhud. Pernah pada suatu hari ketika Sayyidina Uwais al-Qarni itu makan di sampah-sampah, orang-orang meremehkan dia, kemproy, ya apa? Itu datang, semoga Allah memuliakan antum semua, datang anjing, wonten asu ya, itu datang anjing kemudian rebutan sama Sayyidina Uwais al-Qarni. Sayyidina Uwais al-Qarni ngambil makanan yang mau diambil, Sayyidina anjingnya itu merebut. Sayyidina Uwais al-Qarni, wahai ya kalb, wahai anjing, kau ngambil sesuatu yang di hadapanmu, aku mengambil sesuatu yang ada di hadapanku. Ojo akon kata rewu, ojo ngrewu aku. Ya. Kalau aku nanti di hari kiamat selamat, ya bisa jalan di atas sirat masuk surga, maka ana lebih afdal ketimbang ente. Wahai kambing, wahai anjing, karena aku bisa masuk surga. Akan tetapi wahai anjing, diajak omong ini asli. Tapi kalau aku jatuh ke neraka, maka kau lebih afdal ketimbang aku. Ya, engkau lebih afdal ketimbang aku wahai anjing. Karena enggak ada ceritanya Allah Subhanahu wa taala menghisab para hewan. Tapi orang yang mukallaf, mempunyai akal, mempunyai hati, mempunyai otak, bakal dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti wis akor wis, anjingi iso dijak omong, faham, kemudian ditinggal. Dan Sayyidina Uwais al-Qarni meneruskan aktivitasnya. Pernah ditanya Sayyidina Uwais al-Qarni, ya Uwais, kaifa asbahta? Bagaimana? Yuk nopo kabari wahai Sayyidina Uwais? Sayyidina Uwais menjawab, asbahtu uhibbullah. Aku masuk waktu pagi aku dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak cinta kepada hartaku, aku tidak cinta kepada anak-anakku, melebihi cintaku kepada Tuhanku. Aku tidak mencintai pekerjaanku, tidak mencintai perdaganganku, tidak mencintai duniaku. Uhibbullah. Aku cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa amsaitu ahmadullah. Masuk waktu sore aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih sehat, dikasih iman, dikasih Islam, dikasih afiah, dikasih kita bisa mengamalkan amal soleh, istiqomah, seperti yang dikatakan oleh beliau. Masya Allah. Sayyidina Uwais al-Qarni sifatnya adalah kalau beliau masuk waktu pagi, beliau enggak ngira bisa masuk waktu sore. Kalau sudah datang waktu sore, beliau enggak yakin beliau bisa nututi pagi besoknya. Ya, kematian tidak membiarkan seorang mukmin bisa bersenang, kata beliau. Aku tidak bisa bahagia selama aku belum mati dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Aku tidak bisa bahagia. Tidak bisa bahagia sampai aku selamat keluar dari dunia ini, baru aku bisa bahagia, kata beliau. Nah, kemudian sesungguhnya memerintahkan kepada ma'ruf, sesuatu yang baik, dan melarang kepada sesuatu yang jahat, yang tercela, tidak bisa meninggalkan kepada orang yang mukmin shadiqa. Walaupun maknanya, walaupun sampean rencangku, tapi sampean ngejak aku sing boten sae, kudu rencangku sampean. Sampean rencangku, tapi ngejak kepada melakukan sesuatu yang tercela, maksiat, sampean kudu koncoku. Sampean nek gelem dadi koncoku, bismillah. Saling bantu-membantu dalam kebaikan, saling larang-melarang dalam kemungkaran, baru temanku. Ini seperti yang disifati oleh beliau. Masya Allah, Masya Allah. Pernah disebutkan dalam salah satu cerita, ada ulama besar juga dari kalangan tabi'in, namanya Haram bin Hayyan. Haram bin Hayyan adalah salah seorang wali yang mempunyai kasyaf, mengetahui sesuatu yang belum diketahui orang banyak. Itu pernah pada suatu hari Sayyidina Haram bin Hayyan kepanggil kali Sayyidina Uwais al-Qarni. Ini belum pernah ketemu, belum pernah kenalan, belum pernah WhatsAppan, belum ngefollow Instagramnya Sayyidina Uwais al-Qarni, gak punya YouTube Sayyidina Uwais al-Qarni, boten nate kepanggil walaupun sekali. Sayyidina Uwais al-Qarni ngelihat Sayyidina Haram bin Hayyan, ahlan wa sahlan ya Haram bin Hayyan, selamat datang wahai Haram bin Hayyan. Sayyidina Haram bin Hayyan kaget, ya Uwais, wahai Uwais, kenapa kok sampean kok ngertos asma kula? Kok tahu ente namanya saya? Siapa yang ngasih tahu ente? Wahai Sayyidina Uwais. Kata Sayyidina Uwais, nabba'anil alimul khabir. Yang ngasih tahu namaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam, ketika dulu di alam arwah,
ruhku sama ruhmu itu jalan kemana-mana bareng. Jadi aku ingat ketika aku melihat wajahmu, namamu adalah Haram bin Hayyan. Karena ya ikhwan, seseorang hidup di dunia itu enggak langsung dunia, ya. Ada 5 rute setiap kehidupan seseorang. Sebelum adanya Nabi Adam, langit, bumi, itu ada namanya alamul arwah, alam ruh. Setiap ruh yang bakal hidup di dunia kumpul dulu ketika alam arwah. Di mana? Di stasiun kota lama. Mboten ten gunung Arafah. Ten gunung Arafah. Kalau dalam bahasa kitab salafnya itu namanya Jabal Ghaf. Jabal Ghaf. Setiap ruh dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat yang bakal hidup di dunia itu semua kumpul di Jabal Ghaf, di Arafah. Nah itu ruh, tidaklah ada orang yang kenal di alam arwah kecuali dia kenal di alam dunia ini. Paham maksud saya? Jadi sampean akor tadi sahabatnya tiang sampean, tadi sampean di alam arwah biyen akor ambek dhek. Sampean kepanggil, ya alhamdulillah kita majelis. Jadi kita dulu pernah bareng jagongan seperti ini. Tidaklah ada 2 orang kenal di alam dunia kecuali di alam arwah mereka sudah kenal. Nah, apa ada di sini yang masih ingat ketika kita dulu jagongan di alam arwah? Apakah ada yang masih ingat? Kak wonten. Soalnya kudu wali kita. Bukan ruhnya kita lemah, tapi ruhnya Sayyidina Uwais. Ruh iki rada jero pembahasan nggih. Ruhnya Sayyidina Haram bin Hayyan kenal. Ingat apa yang telah dijalani di alam arwah. Ketika alam dunia cocok sudah. Al arwah junudun mujannadah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, Sayyidina Uwais Al-Qarani ibadahnya sangat istimewa. Pada suatu malam, bismillah, hadhihi lailatul ruku'. Sekarang malam aku habiskan untuk hanya rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sembayangi merong rakaat Pak tahajud Pak. Mulai tengah malam sampai subuh rukuk tok. Ya. Besoknya hadhihi lailatul qiyam. Malam ini malam ngadeg. Main 2 rakaat berdiri terus baca Quran. Hampir subuh rukuk, i'tidal, sujud, selesai. Hari ketiga hadhihi lailatus sujud. Sekarang malam untuk sujud. Ketika sujud lama, enggak bangun-bangun sampai datang waktu fajar. Seperti itu ibadah beliau. Semoga kita mendengarkan kisah mereka. Allah mengaruniai kepada kita ibadah kepada Allah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, kemudian subhanallah, beliau meninggal di mana? Beliau meninggal di peperangan Siffin, Waqat Siffin. Menjadi pengikutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Pernah ada orang mencari, ada peperangan Sayyidina Ali, ya Waqat Siffin. Waqat Siffin itu adalah salah satu peristiwa yang tidak perlu diketahui oleh orang-orang awam. Kecuali orang murid ngaji di pondok setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dianjurkan dia mengetahui peristiwa Waqat Siffin. Tapi kalau orang-orang yang tidak fokus mencari ilmu, ya gak getu oleh ilmu ini, hendaknya dia tidak mengetahui Waqat Siffin. Kenapa? Singkatnya saja, itu adalah peperangan ada antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Ali tidak salah, Sayyidina Muawiyah tidak salah. Karena ada fitnah pengadu domba sehingga mereka berperang. Nah, Sayyidina Uwais Al-Qarani itu menjadi pasukannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bismillah, setelah selesai semua peperangan, afil qaumi Uwais Al-Qarani. Apakah yang dari kaum ini ada Uwais Al-Qarani? Ditanya, dicari Sayyidina Uwais Al-Qarani, mana? Ketika itu dicari-cari, ternyata Sayyidina Uwais Al-Qarani sudah menjadi syahid, meninggal menjadi pasukannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Dengan ini kita sudah selesai membahas kajiannya Sayyidina Uwais Al-Qarani. Banyak sekali ya pelajaran yang perlu kita ketahui dan perlu kita renungi
dalam kita membahas sifat-sifatnya Sayyidina Uwais Al-Qarani yang sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dengan berkahnya kita mengkaji ya, membahas, mengetahui, merenungi manaqib secara hidup beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan yang mendapatkan angsal tiket Sayyidina Uwais Al-Qarani, sehingga kita bisa masuk surga. Salah satu faktornya yang pertama dengan amal soleh kita, ketaatan kita, cinta kita, ya, masya Allah, amal perbuatan kita yang baik. Begitu juga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat semua para aulia sholihin, lebih khususnya Sayyidina Uwais Al-Qarani. Disebutkan oleh Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim itu berkata, siapa orang yang membaca sejarah kehidupan seorang wali, nanti di hari kiamat dia dikumpulkan sama wali tersebut. Wah, enak pembuatan amin ya Rabbal alamin. Ini niatno sampai di majelis taklim, Pak, di majelis pengajian, dengarkan cerita Habib fulan, mendengar cerita kiai fulan, itu kretekon di hati. Ya Allah, kumpulna aku ambek kiai niku ya Allah, kumpulna aku ambek wali niku ya Allah, dikumpulna ambek Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'ti yu'ti ala qadrin niyyah. Zat yang maha pemberi, yaitu Allah, mengaruniai, memberi kepada seseorang tergantung niatnya. Niati sampean saya kathah dikei saya, dikei kathah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah enggak rugi kalau niat kita banyak. Allah enggak kurang-kurang memberi hambanya yang mempunyai niat yang banyak sekali. Disebutkan dari perkataan salaf tarim, ahli tarim, an-niyah matiyah. Niat adalah kendaraan. Nah, kita di kehidupan kita itu pergi kita. Kuluna musafirun ilallah. Semua kita setiap dari kita adalah kita pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ad-dunya laisa maqar wa inna ma hilil mamar. Kehidupan dunia adalah bukan untuk bertinggal, akan tapi untuk jalan. Tujuan kita kemana? Tujuan kita kepada akhirat. Nah, kalau orang mau bepergian itu butuh kendaraan. Apa salah satu kendaraan kita? Kita memperbanyak niat, memperbaiki niat, terus mengupdate, memperbarui niat dan memperbaiki niat tersebut. Kalaupun kita nggak tahu niat opo sih niat ibu, bagaimana tata cara aku niat? Ya, apa yang sampean inginkan, kertekan di hati, sebutkan di hati Anda. Itu niat. Saya gak iso. Ya Allah, aku niat seperti apa yang diniatkan para aslafus sholihin. Aku niat seperti apa yang diniatkan oleh para aulia wassalihin. Aku niat seperti apa yang diniatkan para ulama. Wis katut. Ya, katut tentunya, katut ten swargane Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini sekarang kita masuk dalam bulan Safar, nggih. Bulan Safar. Ini kita membayangkan Sayyidatuna Aminah binti Wahab, ibu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sudah hamil tua. Mungkin apa mboten? Sudah hamil tua ini. Sudah hampir 9 bulan. 12 Rabiul Awal telah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah, kita bayangkan Sayyidatuna Aminah setiap bulannya mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, macam-macam panjang sekali. Ya, kisahnya yang telah disebutkan oleh Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi di Maulid Diba, di Maulid Diyaul Lami', Masya Allah, yang terus setiap minggu kita baca. Nah, jadi sebelum kita memasuki bulan Rabiul Awal, kita lebih tingkatkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Kita bayangkan apa yang telah terjadi dalam waktu silam, ya 1400 tahun yang lebih, yang terjadi pada bulan malam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Kalau ajarannya para aslafun sholihin, Mbak, itu kalau sudah malam 12 Rabiul Awal, besok 12 Rabiul Awal nggih, malamnya itu tidak tidur. Ya, itu membayangkan Rasulullah selawatan sing akeh. Ya, itu ada selawatnya itu dibaca 100 kali. Lupa saya tadi hafal, lupa dibaca 100 kali ngadep kiblat dalam keadaan wudu. Aina'am ditulis ya, disebutkan kita dapat ijazah dari guru-guru kita. Semalam 12 Rabiul Awal ngadep kiblat, punya wudu, setelah duduk
setelah melaksanakan 2 rakaat itu membaca zikir laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Artinya coba aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk mimpi Kanjeng Nabi, yang mana siapa orang yang mimpi ataupun melihat memandang wajah baginda Nabi bersama SAW bakal hilang dan dia bakal dijauhkan dari celaka, ya, syaqi, bakal nggak mungkin dia sengsara, nggak mungkin dia celaka, nggak mungkin dia mendapatkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Coba aku mendapatkan pandangan wajahnya tadi. Itu dibaca 100 kali, Pak. Ya, 100 kali malam 12 Rabiul Awal, insya Allah ya kita bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa orang yang memandangku di tidurnya, kata Rasulullah SAW, dia hakikatnya, faktanya telah melihat wujud asliku. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Wa man yarani fil manam fasayarani fil yaqadah. Siapa orang yang mimpi kepada aku, maka dia bakal melihat wajahku dalam keadaan menjaga. Insya Allah ya kita diberi taufik istiqomah oleh Allah SWT mengamalkan amal tersebut bisa 100 kali, sehingga kita insya Allah mendapatkan anugerah karunia bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Kalaupun bukan tahun ini, tahun besok. Kalaupun bukan tahun besok, ya tahun 3. Kita nggak nuntut Allah agar Allah itu memberi kita, tapi kita tuntut diri kita untuk mengamalkan amal-amal itu ketaatan, sehingga apa yang telah dijanjikan oleh Allah bakal kita dapatkan. Ya, pokoknya kita laksanakan apa yang wajib di diri kita, taat ibadah, Allah bakal memberi kepada kita balasannya yang setimpal di dunia dan di akhirat. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Minta maafnya, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga yang hadir menjadi hamba-hamba yang soleh. Amin insyaallah.